Picture, gambar pertama who? Siapa nak? Bibi. Bapak BJ Bibi. The second picture. Cu Nadia. Siapa itu nak? Who is he? Pahlawan dari Aceh. Pahlawan nasional dari Aceh. Ya, oke. Kalau Bapak BJ Habibie, apa namanya? Bapak Presiden ketiga siapanya? Indonesia. Iya ya? Iya. Selain Presiden Bapak B.J. Habibie ini Presiden Indonesia ketiga, menurut kalian apa lagi yang terkenal dari Bapak B.J. Habibie? Yang kalian tahu lah? Pesawat tadi, saya bilang pesawat tadi nak. Kata dia membuat pesawat di Indonesia. Iya, Bapak ini pintar ya nak ya, tamatan dari Jerman. Ya, oke. So how about Memcut Din? Jadi gimana dengan Memcut Din, Ibu? Apa yang kalian tahu karakternya? Wanita pemberani lah ya kan? Iya kan? Wah, kalau perempuan jadi pahlawan berarti dia wanita pemberani. Makanya kamu juga nak ya. Kalau sekarang kita nggak diminta berperang, ya belajarlah bagus. Ya, sebagai wanita calon ibu kita juga harus berani. Berani dalam arti berani memperjuangkan anak-anak kita nantinya. Ya, berani untuk menyekolahkannya tinggi. Jangan takut untuk menyekolahkan anakmu. Ya, seorang ibu sekarang sudah seperti itu di zaman sekarang. Sekarang udah sama kan perempuan dan laki-laki kan? Sama-sama apa ya? Sama apa ya? Oh, sama-sama sekolah. Ya, sama-sama bekerja. Kalau dalam rumah tangga ya. Ya. Oke. Oke, kita lihatlah sekarang materi pelajaran kita tadi halaman 134. Di Kompetensi dasar menjelaskan isi, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks rekon sederhana lisan dan tulis tentang biografi seseorang sesuai konteks penggunanya. Menceritakan biografi seseorang secara lisan dan tulis dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks rekon teks sesuai konteks penggunanya. Oke, Ibu baca balik kompetensi dasarnya. Yang pertama pengetahuan. Kalau 3.1 itu pengetahuan. Dan menjelaskan isi, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks recount. Udah pernah belajar teks recount di SMP? Belum pernah? Berarti masih di SMA nih ya belajarnya. Oke, baru yang keterampilan 4.1 menceritakan biografi seseorang secara lisan dan tulis. Jadi dia bisa bentuknya dalam bentuk lisan. Kalau lisan dia biasanya kalau menggunakan model deskripsi, mengamati gambar, diskusi, kerja berpasangan dan kelompok. Peserta didik dapat menjelaskan struktur teks dan unsur kebahasaan. Menerapkan unsur kebahasaan dengan analisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Pertama, hingga dalam menceritakan biografi seseorang secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan fungsi sosial. Penggunaan struktur teks dan unsur kebahasaan serta menulis teks recall dengan konteksnya secara tepat dengan rasa tanggung jawab, percaya diri, kreatif, dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Oke, jadi discover learning ini contohnya seperti ini nak. Saya kasih pertanyaan seperti tadi kan. Dari gambar ini siapa? Seperti itu. Saya kasih pertanyaan, kamu yang menjawab. Itu yang disebut dengan model pembelajaran discover learning. Jadi ada interaktif. Jadi nggak hanya gurunya aja ya, harus siswanya di situ yang aktif. Oke. Definition of recount text. Literally, recount means to tell. To tell berarti menceritakan. So, recount text can be interpreted as text that tells. Jadi, recount text ini dapat diinterpretasikan atau didefinisikan sebagai teks yang bercerita. Jadi, dia hampir mirip dengan naratif
teks, tapi beda ya nak. Oke, kalau naratif teks dia pakai apa? Tensis apa? Tensis apa dipakai dalam naratif teks? Pernah belajar naratif teks kan? Pernah nggak? Narasi? Pernah? Nah, waktu di SMP kan apa tensis yang dipakainya? Tensis apa? Coba buka HP gitu, coba. Tensis yang dipakai pada naratif teks. Kalau dibawa HP-nya silahkan dibuat tensis aja ya nak ya. Karena kita kan belajar tetapnya mencari sumber referensi dari Google. Ya, karena ibu kan nggak guru maha tahu ya nak ya. Ada umum kita itu. Oke, tensis apa yang dipakai? Naratif teks ya, belum recount. Apa Natania? Coba di Google kan. Iya, simple past tense. Oke, buka lagi di Google. Tensis yang dipakai oleh recount text. Coba. Hah? Hati-hati. Naratif tadi. Naratif. Past tense juga. Ya, ini naratif teks. Ini recount. Oke, recount teks. Sama-sama pakai. Iya, simple past tense. Biasanya orang selalu bilang past tense langsung ya, tapi ibu lebih suka pakai simple past tense karena past ini banyak tensisnya. Oke, udah. Sekarang itu persamaannya. Udah, apa perbedaannya? Inilah. Sebentar ya. Oh, ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau naratif teks itu tensi apa? Teks yang bagaimana? Mana? Boleh dibuka Google-nya, nggak masalah. Oke, naratif teks itu boleh yang bahasa Indonesia dipakai ya, no English. Teks yang berisi tentang cerita kayangan. Iya, teksnya boleh nah. Teks yang berisi tentang cerita kayangan, dongeng ataupun kisah nyata yang telah diiringi. Iya, berarti naratif teks itu berbentuk hayalan. Yang tahu hayalan kan? Imajinasi seseorang tidak benar-benar terjadi. Makanya dia contohnya dongeng, ya, legenda. Udah, oke. Recount text. Coba apa yang dimaksud dengan recount text? Ini Recount teks adalah salah satu jenis teks yang berisi cerita pengalaman kita di masa lampau. Sudah dapat bedanya? Sudah dapatnya kan? Oke, kalau ini tadi imagination kan? Iya, hayalan. Kalau ini real, nyata. Siapa yang mengalami? Siapa yang mengalami? Kalau ini tokoh-tokoh dalam dongeng. Kalau ini siapa yang mengalami? Siapa yang mengalami nak? Iya, ya. Jadi pengalaman itu yang disebut dengan recount text. Jadi udah tahu bedanya antara recount text dengan naratif text. Jadi mereka sama-sama bercerita. Bedanya kalau naratif text dia adalah mengenai dongeng, ya, di luar dari kenyataan hidup. Tapi kalau recount kenyataan sama. Seperti Bapak B.J. Habibie kan perjalanan hidupnya kan yang mau diterangkan. Ibu Syuryatin pun menjadi seorang pahlawan nyata ya kan? Iya, itu bedanya ya nak. Oke, saya baca lagi balik ya. Oke, if we will refer to the information in the school books, read junior high school, senior high school, recount text is a text that tells the reader about the one story, action, or activity. Its goal is to entertaining or informing the reader. But inside recount text, there is no complication, just like in narrative text. Jadi dikatakan di sini recount text itu adalah sebuah teks
aksi atau aktivitas. Beda sama naratif teks, dia hanya story aja kan, ya kan? Tapi sama-sama tujuannya hampir sama, entertaining, dia menghibur. Oke, karena contoh dari recount teks itu tentang idol. Idol tahu? Idolamu, ya. Jadi nggak melulu tentang presiden, nggak melulu tentang pahlawan. Bisa juga siapa yang idolamu guru? Dalam hidupmu siapa yang idolamu nak? Ih, ketawa dia. Gak ada idolamu. Siapa nak? Hah? Siapa BTS? Oh iya, wait a minute, Korea ya. Ibu ini nggak gaul ibu ini. Oh, gara-gara gantengnya orang abang itu. Oh ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya. BTS yang pada saat ini lagi bom ya. Ya kita salut sama bangsa Korea loh. Mau bangsa kita juga harus bisa mengunggulkan apa yang bisa di bangsa kita. Korea itu merangkak dari bawah, mereka menjadi internasional ya nak, itu perlu ditiru. Ya jangan maksud saya nggak masalah hanya kayaknya kalau laki-laki menganggap kayak bencong ya. Mereka kan enggak. Mereka itu sebenarnya termasuk masuk bidang wisata itu, ya nak. Masalah industri perfilman mereka sebenarnya udah memicu supaya orang-orang juga tertarik datang ke Korea Selatan. Kan akhirnya wisatawannya juga banyak kan. Makanya sama-sama seperti kita pun harus mencintai budaya kita ya nak. Jangan kamu terkikis oleh budaya orang, ya. Budaya tertentu itu harus kau pertahankan. Kalau kamu Jawa, ya harus sudah tetap budaya Jawa itu. Karena Indonesia, saya sangat anak-anak kalian mesti harus mencintai bangsa ini anak ya. Kalau nggak kita lagi, nggak mungkin bangsa luar mencintai bangsa kita. Harus kita yang pertama. Ini kita masuklah. Berarti kalau dibilang dengan simple past tense, ada yang mau kasih? Misalnya, aku pergi ke sekolah, simple past tense. Kau dulu itu buat misalnya? Atau lihat dulu di kamu struktur. Buka Google Translate. Aku pergi ke sekolah kemarin. Bukannya kemarin udah ibu kumpul di sini 16 tesis? Udah kan? Belum? Belum di kelas ini ya? Belum ya? Berarti kelas sebelah ya? Kelas sebelah, kelas kuliah, kawan kuliah sebelah lagi. Oke nak? Oke. Saya pergi ke sekolah kemarin. Nah, kita begini toh. Itu bentuk positifnya, bentuk negatifnya. Saya berarti saya tidak pergi ke sekolah kemarin. Cobalah. Jadi itu gunanya ya nak, zaman digital. HP-mu ini sebenarnya kalau kamu pakai untuk hal yang positif, banyak ilmu di situ. Oke, kita lihat kawanmu ini. Bikin sedikit-sedikit. Oke, makasih ya mak. Ada mau bikin kalimat negatif? Silakan, maju ke depan. Itu orang sana aja, kelompok sana. Ya,
tahun lalu. Iya garis. Boleh kalau mau, kalau suka aku. Berarti hari ini lebih cantik lagi ya karena makasih ya Bu ya. Oke, silakan ayo mau cuci tangan. Dia. Ini gimana sih? Coba. Bisa sama, bisanya. Dia. Dia ini lah. Jangan takut ya. Diusahakan apa bergantian ke depan. Nah, sebelah sini Ibu nanti mau bikin membedakan kalimat yang pakai kata kerja dengan yang non verb ya. Jadi sebenarnya Lona kalau mau meningkatkan bahasa Inggris kalian zaman sekarang kerajinanmu ya. Gunakanlah aplikasi ya pembelajaran bahasa Inggris. Jadi tak hanya dari guru sekarang nak ya. Sekarang kan yang malas kan. Jangan habis waktu nyantuk Facebook ya kalau boleh. Memang banyak juga nyantuk. Makasih itu. Oke. She was a beautiful girl last year. Oke. Kalau negatifnya, coba negatifnya bantu Ibu. She was not clear. Pandainya clear. Last year. Oke. Apa intro negatif? Kalimat tanyanya. Oke. Kuat. Was. Oke. Perhatikan ini yang non-verb kan, ya kan? Ini yang pakai kata kerja. When, beberapa. Oke, betul. Go. Berkuan. Jangan lupa ya nak, kalau dia di kalimat positif dia pakai kata kerja bentuk kedua. Kata kerja teratur dengan kata kerja tidak teratur. Baru negatif dia balik jadi berpuan karena sudah ada kata did. Did itu kan bentuk kedua dari do. Iya kan? Oke. Baru kalimat tanyanya berpuan. Hanya ini yang ada. Ada mau ditanyakan sama Ibu nak? Gak ada? Oke. Sekarang pilihlah biografi siapa yang mau kalian bedah. Ya. Boleh dalam bentuk teks, boleh bentuk presentasi. Presentasi tahu kalian memaparkan di depan ini. Boleh juga dalam bentuk video. Boleh juga dalam bentuk PPT. PPT itu PowerPoint. Terserah, tergantung kelompok kalian. Perlu Ibu bagi? Perlu. Orang ini bentuk teks. Ya. Udah kan? Ada. Kalian bentuk apa nak? Teks. Mana semua? Bentuk apanya? Bisanya presentasi? Presentasi dibagi. Kan di semuanya kalian harus berbicara. Ya. Yang bentuk video. Kalau video dia kalian buat apanya, jurnal presentasinya boleh pakai Canva, boleh juga PowerPoint, boleh juga suaranya direkam. Itu dia kalau dia bentuk video. Ya nak? Iya. Iya. Nah, oke silakan kalian. Aku bukan apa. Iya. Hah? PowerPoint. Oke. Silakan bekerja terserah. Biografi boleh idolanya ya, nggak mesti Bapak B.J. Habibie. Ya, boleh juga Bapak B.J. Habibie atau Ibu Cumiatin tadi, ya. Silakan. Biografi siapa mau kalian jabarkan nak? Hah? Oh BTS. Oke. Udah dapat sumbernya? Oke, baiklah kerjakanlah ya nak. Pembagian tugas sudah? Moderatornya udah kan? Oke. Tadi bentuk apa kalian tanya? PowerPoint ya nak ya? Biografi siapa yang mau kalian apain? RA Kartini. RA? Kartini. Oke, siapa itu teh?
Raden Ajeng Kartini. Berarti ibu pahlawan ya. Oke, silakan Layana. Kalian siapa? Anakku yang mau kalian bedah biografinya. Ronaldo. Hah? Bola. Ronaldo. Ronaldo. Siapa itu? Pemain bola. Oke. Oh, sesuai. Berarti kalian apa ya? Suka suka. Kalian baru siapanya Inang? Justin Bieber. Oh, Justin Bieber. Siapa itu? Artis. Penyanyi. Iya. Berarti kalian apa? Hobi nyanyi kalian berempat? Oh, kamu ya, Nak? Udah dapat sumbernya? Oke. Dalam bentuk apa Tahe? Punya kalian? Video. Iya. Silakanlah dikerjakan ya, Nak ya. Dibagi, dapat semua bagian ya. Oke. Please give attention to your friend. Diperhatikan dulu sama saya ya. Oke, this is the favorit BTS. Ya kan BTS yang keren kan? Biografinya yang menjelaskan. Oke, give attention to their group. Tolong diperhatikan, mereka mau presentasi secara lisan. Oke, we give a chance and time for you. Introduce our from group 1. My name is Septian Papan. My name is Sandra. My name is Sandra Saudi. My name is Natanya Raja. This is Orlando Serena with Would you like to open this? It is Orlando Serena which consists of 7 people from Seoul, South Korea. They have a many army, which means that the rebel representative MC warrior. BTS debuted on June 13. They have many songs. Okay. Finish. They from the beginning and they have an dance. Okay, give up to them. Do you have any question? Ada yang punya pertanyaan? Oke. Why do you like BTS? Because Yeah. Ada yang want to try to answer. Okay. because they are so handsome and good boy and have a talent. Emang kalau perempuan ini tuh dia yang ganteng-ganteng. Oke. Ada lagi? How many BTS personal update? How many person? Berapa banyak? Orangnya di dalam satu grup. How many person? 7 people. Oke. Any question? Masih ada? Oke, thank you. Give applause to them. Oke, ini dong. Gimana? Udah selesai? Oke, kita mengadakan refleksi pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau jawab dulu? Marina? Dapat mengenal? Dapat mengetahui biografi seseorang, pasnya itu. Kata teman bukan? Dapat mengenang masa lalu dia kayak Pak B.C. Habibie, Ibu Cundadin kan? Oke, sama. Baru kamu tadi kamu bilang baru? Dapat mengetahui biografi seseorang, dia perjalanan di hidup seseorang untuk mencapai suatu kesuksesan itu nggak langsung plek ya. Iya, dia punya ada proses dalam hidupnya. Oke, yang kedua, tantangan apa yang kamu temui? Bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Ada
katakan bahasa Inggris itu gampangnya. Kalau kau mau belajar dari aplikasi, ya nak ya. Oke, mungkin itulah pembelajaran kita hari ini. Buat dulu doa itu. Oke, kalau ada tutur kata ibu yang salah mohon dimaafkan ya nak ya. Buat, silakan dibuat doa nak. Enggak, kami itu. Kita sekarang kita mari berdoa bahwa kalian belajar dari kalian juga ujian sudah dan penjelasan kalian atas kekayaan Tuhan yang berkah. Kalian sudah melakukan sebagian dari aktivitas kami. Kalian sudah memberkati menjadi jemaat dalam tahun kudus sekali dan Makasih nak, silakan duduk.